Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Ahmad Surwani. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari angkatan 2025 dengan NIM 3 di terakhir saya yaitu 012. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan flashcard dengan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya kita sudah men-setup terlebih dahulu pada pertemuan kemarin untuk di Python, Visual Studio Code, Cursor, dan PyCharm. Dan kita langsung saja dengan penjelasannya. Nah, di sini ada tujuan pemrogramannya. Jadi yang pertama itu tuh untuk membantu pengguna membuat dan menyimpan flashcard secara dinamis. Terus juga dia menyediakan fitur penerjemah kata otomatis dan menampilkan daftar kartu yang telah dibuat. Jadi nanti kita bakal membuat kartu yang berisikan kartunya itu adalah bahasa yang kita mau terjemahkan. Misal kita menambahkan bahasa Inggrisnya meja. Nah, nanti otomatis dia bakal menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus di sini ada struktur pemrograman. Nah, di program ini tuh terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama itu tuh menerjemahkan kata dan buat kartu. Nah, nanti tuh kita tuh setelah memasukkan kartu, dia tuh bakal otomatis menambahkan kartunya tuh untuk menerjemah ke bahasa Indonesia. Yang kedua itu tuh tanyakan apakah ingin menambahkan kartu baru. Jadi maksud yang poin kedua ini tuh menanyakan kepada user atau kepada kita apakah kita bakal melanjutkan kepada kartu baru atau tidak, seperti itu. Terus yang ketiga itu menampilkan semua kartu yang telah disimpan. Nah, yang ketiga itu menampilkannya itu jadi kita kan pertama tuh nanti bakal ditanya kita bakal memasukkan kartu apa atau bahasa apa. Misal kita memasukkan bahasa Inggrisnya meja. Nah, dia tuh otomatis menyimpan kartu yang telah kita masukkan tadi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini langkah pertama itu adalah terjemahkan dan tambahkan. Jadi untuk inputnya itu kata dari kita atau dari pengguna. Nah, untuk prosesnya itu tuh terjemahkan kata. Nah, itu misalnya tuh menggunakan translate atau API. Nah, terus di sini ada buat flashcard. Nah, membuatnya itu memasangkan kata asli dan terjemahkan, tambahkan ke dalam list flashcard. Terus ada flashcard. Di sini ada codingannya, tutup kurung dan buka kurung itu adalah word sama dengan input. Terus masukkan kata yang kita ingin translatekan, misal bahasa Inggrisnya mejanya tadi. Nah, di sini otomatis dia bakal mentranslate ke bahasa Indonesia. Terus translate bahasa apa yang kita akan gunakan, flashcard original word translate. Nah, dia bakal otomatis bakal mentranslate. Terus di sini langkah keduanya itu tambahkan kartu yang baru atau add flashcard. Tampilkan pertanyaannya tuh seperti nanti tuh dia bakal muncul atau menanyakan seperti kayak apakah ingin menambahkan kartu yang baru atau kata yang baru. Jika iya, dia tuh bakal mengulangi proses input dan menerjemahkan kartu yang kita masukkan. Terus otomatis dia juga bakal menyimpan kartu ke dalam list. Nah, jika tidak, dia bakal lanjut ke output. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart. Nah, pertama kita bakal memulai programnya. Terus yang kedua itu kita bakal membuat daftar kartu dari file. Jadi kita bakal mengambil daftar kartunya itu dari file. Nah, dari daftar kartu ini dia otomatis bisa membuat file. Misalnya kayak add flashcard txt. Nah, nanti dia bakal menyimpan daftar kartunya itu dari file. Terus tampilkan kartu. Nah, ini tampilkan kartunya itu yang mana? Dia bakal menampilkan kartu yang kita udah masukin kata untuk diterjemahkan. Terus di sini ada terjemahkan kata. Nah,
di sini dia juga bisa menambahkan kartu ke dalam daftar, dalam artian dia bakal menambahkan daftar kartu ke dalam listnya. Nah, di sini pengguna ingin menyimpan kartu, jika ya dia bakal mengulangi ke sini menambahkan kartu ke dalam list atau ke dalam daftar. Nah, jika pengguna ingin lanjut tambahkan kata, dia bakal juga masuk ke sini. Nah, jika tidak, lanjut, ini melanjut ya teman-teman, maaf kalau ada typo, lanjut tambahkan kata. Nah, jika iya, dia bakal save kartu ke file. Jika tidak, program akan selesai. Nah, kita bakal langsung mencoba mempraktikkan programannya. Di sini saya menampilkan proyekan add flashcard nya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk gambaran umumnya terlebih dahulu, jadi program ini tuh dibuat untuk utilitas flashcard sederhana. Jadi pengguna itu kita memasukkan kata bahasa Inggris atau bahasa apapun yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, program ini juga mencoba menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan menampilkan pasangan kata dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris. Nah, untuk program ini dia tuh menawarkan untuk menyimpan kartu itu ke dalam daftar atau ke dalam list. Nah, lalu dia bakal menanyakan apakah kita ingin menerjemahkan kata lain atau tidak gitu. Terus di akhir dia bakal daftar kartu dapat disimpan ke file flashcard.txt. Jadi kalau misalnya kita udah memasukkan kata di sini, nah tiga kartu, dia otomatis bakal membuat file yang bernamakan flashcard.txt. Nah, itu untuk apa? Itu tuh untuk programnya tuh untuk memakai modul Google Translator untuk menerjemahkan objek ke translator. Yang mana sih translator tuh yang ini nih. Ini itu kan from Google Translator import to translator gitu. Terus dan di sini kan ada analisis ini ya. Nah, dia tuh fungsinya tuh untuk await seperti itu. Terus ada di sini juga ada import dan variabel. Nah, di sini ada ini nih. Nah, analisiko itu untuk menjalankan fungsi asinkron. Nah, atau ini untuk asinkron. Dia bakal menjalankan translator tuh, dia bakal menerjemahkan translator tuh dari translator tuh dari Google Translator. Nah, dia tuh untuk menerjemahkan objek yang kita masukkan tadi pada di sini gitu. Nah, di translator juga dia menerjemahkan objek API atau lokal dari library Google Translate. Jadi kita memakai library-nya tuh dari Google Translate. Terus ada iOS nih di sini. Dia tuh untuk memeriksa keberadaan file flashcard-nya di mana. Jadi ketika kita sudah memasukkan kartunya di sini semua, dia bakal memeriksa filenya tuh di flashcard.txt. Nah, memeriksa itu pakai si OS ini. Terus si AST dia tuh bakal digunakannya tuh untuk AST literal eval 1 untuk mengubah isi file yang berupa string atau representasi list menjadi objek Python. Nah, di sini ada variabel global. Variabel globalnya itu yang mana? Nah, yang ini. Nah, yang 3 ini dari 5 sampai ke 7. Nah, translator masih fungsi yang sama, yaitu untuk menerjemahkan. Nah, untuk cars ini dia tuh list yang menampung tuple kartu seperti word n atau word id. Nah, di sini ada file name. Ini tuh nama file kartu yang kita simpan itu di mana. Nah, namanya itu kan flashcard.txt gitu.
gitu. Terus ada di sini ada fungsi translate word. Nah, ini fungsi translate word ya teman-teman, sampai ke return word end. Nah, dia tuh program ini tuh mencoba menerjemahkan word end dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu yang mana sih? Yang ini nih, CRCN. Nah, dia tuh English sama dengan ke Indonesia. Jadi dia untuk mencobanya tuh mencoba menerjemahkan ke word end dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, pada implementasi ini penulisnya tuh memakai memakai await. Jadi translate titik ya gitu ya. Dengan catatan implementasinya itu Google Translate versi umum biasanya itu kayak seperti Synchronous itu tidak await ya, tidak await. Nah, jadi sehingga pemanggilan ini juga bisa menimbulkan error jika translate bukan di coroutine. Nah, namun jika program tertulis seperti ini ya, kayak ini, diasumsikannya tuh translator itu adalah asinkron. Nah, jika dia berhasil, dia bakal mengembalikan teks hasil terjemahan itu dengan result text nih. Dia bakal mengembalikan result text. Terus jika gagal, dia bakal menampilkan jika gagal, dia tuh bakal menampilkan pesan kesalahan kata asli sebagai terjemah atau sebagai fallback gitu. Terus ada fungsi detective card from file ya. Nah, dia tuh untuk apa sih? Dia tuh dari sini ya ke return cards. Nah, dia tuh untuk mengecek apakah flashcard txt ada atau tidak. Jika tidak ada, dia tidak bakal ini. Bila isinya tidak kosong atau dia bakal memanggil si AST ininya ini nih, dia bakal memanggil ini nih, AST literal eval content. Nah, untuk mengubah string yang berformat literal Python gitu. Nah, bila terjadi expansion atau file rusak, isinya itu bukan literal Python yang valid. Nah, dia bakal menampilkan peringatan. Nah, di sini dia bakal menampilkan peringatan file kartu mungkin rusak atau kosong seperti itu. Terus di sini ada keamanan dan ketetapan, yaitu sama. Di sini AST literal itu adalah keamanan dan ketetapan juga. Jadi dia bakal lebih aman daripada eval, tetapi mengharuskan file berisi representasi Python yang benar. Nah, misalnya itu pendekatannya itu lebih baik, jadi kayak disimpan dalam format JSON-dub atau JSON load. Jadi sehingga interoperabilitasnya itu lebih baik. Terus di sini ada fungsi display juga. Nah, di sini itu fungsi displaynya itu untuk potongan foto, menampilkan awal fungsi ini tuh tidak seluruhnya. Jadi tapi dari konteks yang kita masukkan. Jadi dia bakal mencetak jumlah kartu yang sementara. Nah, ini list kartu sementara yang berisikan misal kita 3 ya. Terus di sini dia bakal melakukan literasi for i atau for card nih, for i atau card, untuk mencetak setiap kartu. Kemungkinan formatnya tuh nomor dan dipasangkan dengan kata gitu. Terus di sini ada fungsi create new atau membuat kartu baru atau asinkron. Nah, di sini ya. Nah, yang pertama tuh dia meminta loop untuk menginput sampai pengguna memberikan kata non kosong, sampai kita tidak memberikan kata yang kosong. Dia bakal memanggil translate dan menunggu hasilnya. Terus dia bakal membentuk tuple atau word end
dan menampilkannya, terus menanyakan apakah ingin menyimpan. Jika yes, dia bakal tambahkan ke cards global. Jika tidak, dia tidak bakal menambahkan ke cards global. Terus di sini ada fungsi ini ya, fungsi menyimpan kartu ke file. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, dia tuh bakal menanyakan konfirmasi untuk menyimpan semua kartu. Jika pengguna setuju, jika kita setuju, dia bakal membuka file flashcard txt yang tadi untuk menulis dan menulis representasi Python ke file. Nah, jika terjadi error atau kesalahan, dia bakal menampilkan pesan error gitu. Terus jika menyimpan cards itu berarti file akan berisi representasi Python yang konsisten dengan AST nya yang tadi nih, yang AST literal eval. Nah, saat membuat kembali, namun menggunakan JSON tuh dia bakal lebih direkomendasikan, perlu juga menentukan encoding yang ini 8. Terus di sini ada fungsi utama dari program. Nah, ini program selesai ya sampai sini. Nah, dia tuh untuk membuat kartu ke file cards. Dia juga menampilkan kartu yang ada loop. Itu artinya kan ini kan, loop itu artinya untuk menambahkan kartu baru, lalu menanyakan apakah mau menerjemahkan kata lain. Jika tidak, dia bakal otomatis menanyakan kepada kita kartu apa yang kita tambahkan. Jika tidak, dia bakal keluar dari loop. Nah, setelah loop selesai, dia bakal menampilkan seluruh list card untuk debugging atau konfirmasi, lalu memanggil save cards untuk menyimpan jika pengguna setuju dan menulis pesan selesai gitu. Nah, kita bakal coba praktekkan. Misalnya kita bakal mencoba mempraktekannya pada pemrograman flashcard ini. Nah, dia bakal masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Kita masukkan misal grape ya, anggur. Nah, dia bakal mencoba menerjemahkan grape. Grape itu sama dengan anggur. Nah, di sini dia menanyakan apakah kita ingin menyimpan kartu ini. Jika yes, dia bakal melanjutkan programnya seperti ini. Yes. Nah, apakah dia bakal menanyakan lagi ke kita apakah ingin menerjemahkan kata lain. Kita coba lagi. Yes. Nah, masukkan kata yes, misal kita table. Sip. Nah, dia bakal otomatis menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia meja. Nah, kita tambahkan lagi menyimpan kartunya yes. Apakah menerjemahkan kata lain? Yes. Kata apa ya? Glass. Sorry. Nah, glass itu sama dengan kaca ya teman-teman. Nah, jika kita simpan dulu ya ini. Yes. Ini no. Nah, dia bakal berhenti. Nah, tapi ketika kita lanjutkan di sini, itu otomatis tidak bakal dia bakal menanyakan lagi masukkan kata dalam bahasa Inggris padahal kita udah memasukkan no. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa menambahkan ketika kita sudah memasukkan 3 kartu, yaitu ada anggur, meja, dan kaca, dia bakal menanyakan apakah kita ingin menyimpan semua kartu ke file. Kita ketik yes. Nah, program dia otomatis bakal selesai. Nah, di sini kita sudah ke studi flashcard ya. Jadi saya akan kasih gambaran umumnya. Jadi program ini tuh menggunakan modul
asensio sama seperti tadi. Jadi alurnya tuh asinkronus. Dia menggunakan Google Translator untuk menerjemahkan teks, masih sama sebenarnya. Nah, dia juga menyimpan kartu dalam variabel global card sebagai daftar tuple. Nah, terus dia menyimpan atau membaca kartu dari file ke file. Jadi misal flashcard, nah dari flashcard ini, file ini, dia bakal membaca kartu dari flashcard ini. Terus dia juga berbasis antarmuka seperti perintah atau meminta input ke dalam bahasa Inggris. Dia juga mencoba menerjemahkan, lalu menanyakan apakah kita ingin menyimpan kartu, apakah tidak. Dia juga menawarkan penyimpanan seluruh kartu ke file. Nah, di sini ada variabel yang paling pentingnya. Nah, di programan ini tuh variabel yang paling pentingnya itu adalah translator, cards, dan file nama, file name ya. Nah, file name itu yang ini, flashcard.txt. Dapat cara file name itu dari mana, Bang? Dari sini. Nah, dari sini kan kita tadi mengisi kartu ya, dari anggur, meja, dan kaca, begitu teman-teman. Terus dia otomatis bakal menambahkan flashcard.txt-nya dari daftar sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita bakal menjelaskan fungsi-fungsi atau penjelasan baris per blok ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada saya jelaskan analisis def dulu ya. Analisis def itu untuk menerima kata bahasa Inggris lalu memberikan hasil yang ke bahasa Indonesia. Nah, di sini juga jika terjadi error, dia juga bakal mencetak pesan gagal menerjemahkan nah seperti menerjemahkan itu adalah bahasa gagal ya. Nah, di sini kesalahan membaca file atau keluar dari program ini, gitu teman-teman. Dia juga menggunakan kata asli sebagai terjemah dan mengembalikan word atau n, jadi fallbacknya tuh menggunakan kata asli gitu. Nah, di sini juga potensi bugnya itu gede, teman-teman. Modul translator versi umumnya itu biasanya menjadikan method translator, jadi dia bukan coroutine, atau karena itu await translator itu bakal menimbulkan error atau tipe error jika translate menggunakan Corit. Dia juga bakal memang ada menggunakan library Synconiros. Nah, jika kita perlu menjalankan pemanggilan sinkronasi atau thread, jadi dia bakal terpisah atau miss await, atau juga bisa loop run in executor atau dia juga bakal menggunakan library yang menyediakan API async. Nah, jika contoh perbaikan singkatnya tuh sebenarnya ini nggak ada yang perlu diperbaiki ya, teman-teman, soalnya ini udah jadi. Nah, saya juga bakal menjelaskan dev ya. Nah, jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu untuk membaca flashcard.txt dan mengembalikan daftar kartu ke sini, teman-teman. Nah, sini. Nah, ini kan kita kan memiliki 3 kartu buat ditebak. Dan kita nebaknya tuh harus memasukkan ini, anggur, meja, dan kaca. Nah, if atau OS-nya itu dia itu hanya melanjutkan kalau ada file, kalau filenya ada. Jika with open connect, dia juga bakal mengubah string dari file menjadi objek Python. Dan jika expect-nya tuh ini, dia itu jika kita error, dia bakal membacakan ini kesalahan terjadi membaca file atau keluar dari program gitu.
sini ada return cards. Nah, itu untuk menyimpan Python literal dari file bekerja, tapi formatnya itu bukan standar interpretable. Jadi lebih baik menggunakan JSON, kayak JSON dump, kayak JSON load seperti itu. Terus ada dev display, ini tuh termasuk dev display. Dia tuh untuk menampilkan jumlah kartu dan tiap kartu. Contohnya tuh seperti, contoh outputnya tuh seperti kayak apa ya, outputnya itu list kartunya sementara yang berisikan 3 kartu itu teman-teman. Terus contohnya tuh kayak nah kemudian loop for i ya, loop for i dia juga ada itu untuk menggunakan untuk memasukkan kartu pertama, kata Inggris, dan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Nah, di sini juga create mengambil kartu baru. Tujuannya itu untuk meminta user memasukkan satu kata bahasa Inggris atau menerjemahkannya, atau bisa menanyakannya juga ketika kita ingin menyimpan kartu itu ataukah tidak. Lalu jika kita ketik iya, dia bakal menambahkan cardnya kepada listnya. Kayak ini ada global cards juga, dia tuh untuk memanipulasi variabel global. Loop while true nya itu untuk memasukkan satu kata ke dalam bahasa Inggris. Word end nya itu untuk word end. Nah, jika string kosong, dia bakal peringatan kata tidak boleh kosong atau lalu continue. Nah, gitu teman-teman. Coba ulangi lagi saat gitu. Terus fungsinya juga pada program itu tuh untuk menggunakan input, kayak memanggil input dari coroutine dan diperbolehkan, tapi akan memblokir event loop selama input itu berlangsung. Di sini juga ada dev step ya, itu untuk menyimpan file atau tujuannya itu untuk menanyakan apakah ingin menyimpan semua kartu ke file apakah tidak. Rincinya itu seperti global cards, answer. Dia bakal menanyakan apakah kartunya bakal menyimpan apakah tidak, seperti itu teman-teman. Nah, alur utamanya itu pada program ini tuh kayak pertama itu global cards dulu. Ini global cards, terus cards detective cards ya, from file, memuat kartu yang sudah ada. Lalu display cards itu untuk menampilkan kartu. Loop utama while atau true, dia bakal buat kartu yang baru. Dia bakal menanyakan apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain apakah tidak, seperti itu. Ketika kita sudah keluar dari loop, dia bakal menampilkan list kartu yang kita sudah masukkan tadi, seperti itu. Kayak kita masukkan tadi gelas, anggur, dan meja. Dan jika menanyakan menyimpan, berarti dia bakal otomatis menyimpan 3 kartu yang kita sudah masukkan tadi ke program, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita dari sini kan kita sudah selesai nih dengan pemrogramannya, yaitu dia bakal menunjukkan flashcard safety-nya. Nah, di sini yaitu ada tadi flashcard. Nah, dia ketika kita running, dia bakal bilang kita memiliki 3 kartu untuk ditebak. Nah, siap, kita bakal enter untuk mulai. Enter. Misal
Gelas itu adalah kaca. Nah, benar. Anggur adalah anggur. Grip adalah anggur misal. Nah, table adalah meja kan. Cuman kita bakal coba jawabnya tuh salah. Misal pensil. Nah, jawaban tidak tepat. Jawaban benar adalah meja. Coba ulangi lagi. Nah, dia bakal otomatis mengulangi menanyakan kepada kita apa sih jawaban yang benar. Nah, ketika kita jawabannya salah, dia otomatis bakal menjawab jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah meja gitu. Dia bakal memberitahu apa sih jawaban yang kita masukkan itu salah gitu. Yang sebenarnya itu dia adalah meja. Seperti itu teman-teman. Kita coba ulangi lagi dengan jawab meja. Nah, program selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini saya menjelaskan tentang add flashcard dan study flashcard, bagaimana cara menambahkan atau menerjemahkan kata bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.